Irfan Kartawirya. Saya Harnas. Dan ini adalah Random Jumat. Halo. Halo. Selamat hari Jumat. Random Jumat lagi. Random Jumat Kembali lagi. menemani Para pemirsa yang biasanya nggak tahu lagi ngapain. Iya. Hari gini lagi Mau nyetir, di lagi nyetir. Spotify masih ada, jangan lupa. Oh, iya, kalau nggak iya. perlu lihat muka kita, Iya, Spotify aja daripada dinyalain handphonenya. Iya. Ya. Tapi soalnya suka ada yang dengerin sambil nyetir katanya. Oh iya, dengerin. Gue juga gitu, kalau nyetir gue dengerin musik ngantuk. Gue harus dengerin conversation gitu ya. Gue kalau dengerin ngobrol malah terganggu ya. Berasa pengen ikut ngobrol. Kalau nyetir. Kalau nyetir. Jadi gue mending lagu aja karena gue tahu gue nggak bisa nyanyi. Jadi gue dengerin aja udah gitu. Kemarin gue nyetir dari Semarang ke Jakarta, gue tahu sejarah Sydney Opera House. Karena kebetulan ada di radio itu. Oke, saya Harnas. Saya Irfan Kartawirya, kita bahas apa Kita ini? bahas mengenai pindah kota. Pindah Oke. kota. Karena kemarin sempat ada yang culture shock waktu iya. pindah pertama gitu ya, atau Jakarta culture itu. shock pindah kota gitu ya. Pindah kota. Pindah kota. Gimana Van? Lu pengalaman pindah-pindah kota banyak Gue kayaknya? banyak pindah-pindah kota. Gue Bogor, Jakarta, mana lagi ya? Kalimantan, Surabaya, Kalimantan teh Samarinda maksudnya. Surabaya, Bandung, sini Cibubur teh beda kota kan sama Iya, Tangerang. Cibubur ya. Cibubur beda. Kota sama Tangerang. Iya. Nah, satu lagi Tangerang Selatan terakhir. Ini gue belum pindah lagi nih. Nah, ingat ya statementnya, belum pindah lagi. Berarti mungkin nggak pindah lagi nih gitu. Karena saking seringnya pindah-pindah tuh gue by default gitu di otak gue, mungkin ini jam biologis gue setiap 4 tahun atau 5 tahun tuh gue ngeliatin koper tuh agak lain pandangan gue. Gitu. Bukan traveling, tapi ini baju gue semua muat nggak di sini buat pindah gitu. Buat pindah ya. Sering Apa nggak pindah-pindah? culture shock yang paling lu inget, Van? Dari pindah-pindah itu, Van? Gue pindah-pindah tuh kan dulu waktu kecil ya, Har. Jadi nggak terlalu ingat-ingat amat gitu ya. Tapi ada beberapa lah mungkin yang kerasa pas pindah. Dan itu shocking adalah justru waktu gue pindah dari Surabaya ke Bandung. Oh. Karena gue kena masa awal remaja gue di Surabaya, pas pindah ke Bandung tuh kan udah ngerti dan udah merasa sebuah budaya, terus pindah ke kota dengan budaya lain gitu. Iya. Meskipun gue orang Sunda dan gue ngerti mereka ngomong apa gitu. Iya. Banyak gue dari kayak apa ya? Kayak ya kok orang di sini gini, kok orang di sini gitu. Itu beda gitu kayak di dengan itu padahal tuh cuma Surabaya, Bandung gitu ya, sama-sama Iya. kota besar lah hitungannya, nggak yang satu lebih besar tapi rame, kota rame gitu segala macam. Itu tuh tetap gitu kerasa bedanya gitu. Ya kalau yang shocking kayak jajanan gitu udah pasti lah gitu ya, jajanan, makanan gitu. Baik gua yang shock maupun temen gua yang shock gitu. Yeah. Temen gua shock ngelihat gua makan pisang goreng pakai sambal. Di Surabaya pisang goreng pakai sambal ya? Sambal pakai saus. Saus. Saus yang merah itu. Saus merah yang itu. di Oh, itu tukang buat pisang gorengan. goreng juga? Iya kan kalau di Bandung. Pisang goreng tepung apa pisang goreng? Pisang goreng tepung. Oh. Biasanya kan kalau di Bandung mah kan kalau di sekolah dulu ya, paling nggak sekolah gue dulu tuh selain cengek ada saus. Iya. Jadi anak-anak tuh suka kasih saus gitu. Nah gue pisang goreng terus gue kasih saus gitu terus kayak semua orang kayak gitu, kenapa? Apa yang salah? itu ya itu ya baik gue yang shock maupun orang lain yang shock Yeah. lihat gue gitu. Ya itu kayak gitu. Adaptasi itu lumayan cepat sih kalau gue mah. Kalau ya itu mungkin karena keseringan ya, jadi hampir tidak ada masalah besar gitu untuk beradaptasi. Gini, gue kalau gue kalau jalan ke satu kota lebih dari 3 hari itu secara refleks gue langsung beradaptasi dengan kotanya gitu. Gue langsung merasa kayak ini tambahin 2 hari lagi gue bikin KTP gitu. Yeah. Jadi kayak udah langsung kayak oke, cara naik angkot di sini gimana? Kalau cara belanja ke warung itu ngomongnya apa gitu? Itu gue langsung nyari gitu secara refleks yang kayak gitu. Jadi langsung modenya adalah begitu. Menurut gue traveling jalan-jalan gitu itu 3 hari.
begitu lewat 3 hari, gue akan langsung switch ke mode tinggal. Oh. Jadi dan itu refleks gitu. Jadi waktu itu kan gue seminggu ya di Ternate itu. Iya. Nah, di hari keempat itu peserta conference dari Malang nanya ke gue gitu, Pak kalau di sini ada, Bapak kalau mau naik nanti dari sini. Naik ini, kalau mau naik ojek nanti gini, tawar aja Pak, nggak apa-apa biasa. Karena hari keempat gue udah modenya mode adaptasi lokal gitu. Oh. Jadi agak ya nggak selalu berhasil gitu ya, tapi refleks aja gitu. Makanya kalau susah shock banget gitu. Enggak juga gitu. Lu pindah-pindah nggak sih? Pindah dong, kan gua Kan dari Bandung ke Jakarta ya, iya tahu dari kan? Bandung ke Jakarta. Dari Bandung ke Jakarta, terus dari Jakarta kan ke Tangerang sekarang. Oh iya. Kalau gua sih karena gua pindahnya itu kan udah kerja ya, begitu kerja gua pindah gitu. Itu shocknya banyak tuh kalau ditanya. Memang gua setuju sama ada yang ngomong di Twitter itu loh. Salah satu culture shock pindah dari Bandung ke Jakarta adalah siomainya nggak enak. Betul. Gue sampai ke Menteng jauh-jauh. Pas waktu makan, ini apa sih bukan siomay? Kayak belakangan ini juga gue bilang, aduh gue pengen siomay. Terus temen gue bilang, oh itu pilih aja siomay ini, siomay itu. Itu bukan siomay Bandung, itu siomay Tangerang, beda. Somai Jadi Jakarta. siomay itu, aduh satu hal yang Tidak apa? kemakan, teman-teman. Iya betul. Buat gue orang Bandung ya, wah ini bukan siomay ini. Terus waktu itu Pare kok kosong. iya, parenya nggak ada isinya. Pare kok Iya. kosong. Jadi terus kebiasaan tinggal juga kan. Menurut gue sih adaptasi paling banyak itu di tempat tinggalnya. Sebab kan biasa tinggal di rumah gitu ya. Waktu pindah dari Bandung ke Jakarta itu pindahnya di kos-kosan misalnya gitu. Oh, Gue oke. pertama tuh ngekos dulu gitu. Dan ngekos dulu itu kan di Kerawang waktu itu, bukan di Jakarta sih sebenarnya. Waktu itu Kerawang, ya. pertama kali gue ngekos, Masih gue di cobain Kerawang, di Kerawang dulu karena kantor gue di Kerawang. Walaupun Sabtu Minggu gue tinggal di rumah saudara gue di Jakarta. Culture shock yang kedua adalah banjir di Jakarta. Sesuatu yang gue ya di Bandung rumah gue nggak banjir Iya, kan iya, gitu iya, kan karena gue di Bandung Barat. Jadi begitu lihat banjir dan orang-orang teh banjir tuh kayak gempa di Jepang biasa aja gitu. Nggak panik gitu ya, ada air. Udah biarin aja nanti juga surut gitu. Surut pel lagi gitu. Gue lihat wah buset dia. Gua nggak ngalamin tuh Banjir Jakarta. itu buat gue tuh agak shocking gitu ya. Karena kan kotor segala macam tapi udah biasa langsung dipelin aja gitu. Nah, yang perlu disiapin yang nomor 3 itu lingkungan teman-teman juga beda. Lingkungan teman-teman menurut gue antara lingkungan Bandung dengan lingkungan Jakarta agak beda. Ya, lingkungan Jakarta agak beda. Jakarta itu orangnya itu semua serba cepet gitu, ya. Semua serba buru-buru, betul. Sekarang kan gue sering kerja di Bali. Antara Jakarta sama Bali juga beda. Beda. Kalau Jakarta itu kerja, ya, cari duit gitu. Di mana-mana orang, gue cari duit gitu. Lu pun meleng sedikit diduitin orang gitu. Kalau Jakarta itu kan gitu kan. Tapi kalau di Bali tuh enggak. Kalau di Bali itu abis kerja itu, yuk mas bantu membersihkan sungai gitu loh, membantu masyarakat, melestarikan ini, recycle plastik gitu loh. Jadi abis kantor tuh kita let's do something for the environment. Kalau Jakarta kan enggak gitu ya. Jakarta tuh ada beda lah gitu dibanding Bandung. Tapi yang paling mungkin teman-teman yang ada dapat tawaran kerja di luar negeri atau biasanya kuliah kan pindah tuh. Iya. Orang-orang pasti pindah. Tempat tinggal itu menurut gue pengaruh yang paling penting. Tempat tinggal tuh pengaruh. Gue seumur hidup tinggal di rumah ya. Terus gue ngekos. Ternyata gue nggak betah di kos-kosan gitu. Menurut gue ruang lingkupnya terlalu sempit gitu ya. Terus waktu itu gue inget pas 9/11 tuh berapa tahun yang lalu ya? 9/11 tuh sekarang 2000 udah 10 tahun ya apa lebih ya 20 tahun yang lalu kalau nggak salah ya. Nah itu gue pertama kali ngekos di Kerawang. Gue kan orangnya seneng berita. Waktu itu kan nggak bisa ada di handphone kan, harus nonton TV. Gue inget kos-kosan sebelah gue itu, dan gue waktu itu belum punya TV, baru pindah banget gitu ya. Kos-kosan sebelah gue itu ada kaca nako, dari celah-celahnya gue bisa lihat TV. Terus gue lihatnya dari situ. Untung dengerinnya rada kenceng gitu. Ya. Terus gue lihat beritanya, wih ada serangan di New York, Twin Tower gitu-gitu ya. Dan itu dua hal yang gue ingat. Pertama soal TV itu. Kedua, kalau di Bandung itu rata-rata orang punya water heater.
Oke. Karena Iya. dingin kan, jadi setiap orang rata-rata setiap rumah punya water heater. Tapi zaman itu di Jakarta yang punya water heater tuh agak jarang gitu. Termasuk kos-kosan gue otomatis nggak ada water heater. Kan Kerawang panas, iya. Iya. Tapi kadang-kadang kalau lagi hujan pengen juga mandi air panas. Gua nggak punya panci. Jadi gue pikir ya kalau gue masak air satu rantang aja temperatur air naiklah 2-3 derajat gitu. Jadi gue pas mandi itu. Terus ibu kosnya nanya, kamu ngapain mau bikin Indomie? Nggak, mau mandi. Terus dia bingung, kenapa lu nggak pakai panci gitu. Terus kenapa lu mandi air panas? Iya betul, kenapa lu mandi air panas gitu ya. Kalau buat orang Bandung kadang-kadang mandi air panas itu penting kan. Iya. Gue biasa mandi pakai air panas gitu dari kecil. Karena di Bandung cuacanya relatif dingin gitu. Iya, iya. Tapi tempat tinggal tuh lah perlu disiapin. Kalau apa aja ya persiapan Van sebelum pindah kota, Van? Mungkin teman-teman ada yang mau pindah kota nih. Iya, kalau buat pindah kota sebenarnya yang penting disiapin tuh kayak ini, kayak apa? Katanya kayak kalau lu main suka main tanaman gitu, suka nanam-nanam gitu. Itu setiap kali lu pindah pot, jadi tanaman tuh kadang-kadang udah kegedean, potnya kekecilan, terus lu pindahin ke pot yang lebih gede. Dan lu harus mindahin pot tuh, mindahin tanaman dari satu pot ke pot yang lain. Itu tuh critical gitu. Iya. Karena tanaman lu bisa mati. Iya. Padahal tanahnya sama, potnya mereknya sama, cuman beda ukuran aja. Iya. Nanti kalau udah dipindahin pun ditaruhnya di tempat yang sama kok. Iya. Kayak gitu tuh, menurut Urgentnya gua, ya, persiapan pindahan. persiapan. Jadi yang namanya lu nyabut akar kan ya, lu Iya. nyabut akar, mindahin ke tempat yang baru gitu. Jadi ya kalau hal penting kalau menurut gua adalah kurangin beban. Jadi kalau bisa kalau memindahin pot gitu ya, tuh daunnya dikurangin dulu gitu ya, biar si tanamannya nggak stres gitu, nggak terlalu berat lah gitu ya. Jadi ngurangin beban. Menurut gue beban paling gede yang dimiliki oleh manusia adalah ekspektasi. Iya, betul. Begitu lo ekspektasinya nggak ke-manage, berat aja gitu pas lo pindah itu. Ini kayak lo membayangkan, oke, kita ngambil contoh lah ya. Kota yang paling banyak punya ekspektasi orang terhadapnya, Jogja misalnya. Lo orang Jakarta nih, mau pindah ke Jogja, lo keterima PNS atau BUMN, terus lu ditempatkan atau dipindahin ke Atau mau Jogja. kuliah ke UGM. Atau mau kuliah ke UGM misalnya. Dalam bayangan lu udah ada, wah Jogja itu kayak gini, kayak gitu, kayak gini, kayak gitu. Ntar gue bisa gini, bisa gitu, bisa gini, bisa gitu. Jangan kalau kata gue, jangan. Nyusahin lu ntar gitu. Kenapa? Karena begitu lu datang ke sana, terus ternyata nggak kayak gitu, lu nya stres. Kayak lu berekspektasi misalnya gitu, wah Jogja slow pace, nggak kayak Jakarta, gua di sana bisa lebih nyantai. Lu lihat orang Jogja kalau motoran, Iya. di lampu merah ya memang nggak klakson begitu hijau sih, tapi ya padet, Iya, tetap padet. gitu, sama aja gitu. Lu nggak bisa lu kuliah jam 9, lu berangkat jam 9 kurang 10 juga nggak Iya. bisa gitu ya. Lu tetap mesti berangkat setengah 9 karena Iya. di jalannya sih sebentar, tapi habis itu cari parkir motornya lama gitu. Jadi kayak ekspektasi itu yang mesti lu manage. Informatif penting, artinya mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang tujuan lu tuh, Iya, betul. itu penting. Tapi jangan sampai itu nyeting ekspektasi lu yang kegedean gitu. Iya. Menurut gue sih salah satu yang penting buat disiapin tuh itu. Gue pernah ada orang ngekos di rumah gue, terus dia dipindahin ke Sulawesi, Kendari. Nah, pindahin ke Kendari. Yang dia lakukan adalah waktu itu di Bandung, gue punya kos-kosan di Bandung, terus dia bilang ke nyokap gue, Bu saya mau dipindahin kerja ke Kendari. Terus yang dia lakukan adalah dia di suatu weekend dia ke Jakarta, ke Taman Mini. Waktu itu zaman belum internet ya. Dia ke Taman Mini, dia ke Anjungan Oh, Kendari. itu ke Sulawesi Tenggara. Dia ke Anjungan Sulawesi Tenggara, terus dia cari informasi sebanyak-banyaknya tentang Kendari di situ. Terus dia pulang, terus dia cerita, jadi nanti di Kendari itu begini. Informasi itu penting. Lu mau ngomong informasi penting. Lu mau pindah ke Surabaya, Surabaya tuh ada ini, ada itu, ada daerah yang namanya ini, ada ini. Kantor lu di sini, berarti lu mesti cari daerah nanti rumah atau kos-kosan daerah sini. Itunya penting.
budayanya, oh di sana banyaknya orang Jawa Timur, misalnya orang Surabaya, orang Madura, orang mana gitu. Daerah sini biasanya gimana budayanya, penting. Tapi beda kan antara lu megang informasi sama lu berekspektasi. Gitu. Iya, betul. Nah, menurut gue yang berat itu ya ekspektasinya. Karena ya itu tadi, begitu lu melihat sesuatu yang nggak sesuai sama ekspektasi lo, maka kemampuan adaptasi lo langsung turun gitu. Iya. Lo langsung pengen pulang. Iya. Kayak, gue mendingan di tempat yang lama gitu, Iya. mendingan ini, ternyata kok nggak sesuai sama bayangan gue gitu. Nah itu sih kalau menurut gue tuh poin gede ya, kalau kita ngomong non teknis ya, yang filosofisnya dikit. Menurut gue sih ekspektasi lu ilangin lah, atau kalau bisa diturunin seminimalis Iya, mungkin lah betul. ekspektasi tentang kota itu gitu, tentang kota tujuan lu. Betul. Pace juga beda soalnya. Jadi hubungan sama tanaman, ikan juga sama, dipindahin akuarium tuh bisa Nah, mati. iya, Walaupun airnya sama, pindah Airnya akuarium sama. doang tapi bisa mati. Tapi kalau saran gue sih, kalau lu sendiri atau keluarga pindah, awal-awal pertama pindah itu jangan terlalu banyak kegiatan dulu gitu. Harus direm dulu. Ya, kasihkan waktu untuk adaptasi gitu ya. Apalagi kalau sama keluarga ya, jangan artinya travel keluar kota ditahan dulu biar sebanyak mungkin waktu bareng sama keluarga gitu. Karena pace aja beda. Kita dari Bandung pindah ke Jakarta, semua tuh seolah-olah serba buru-buru gitu, serba cepet. Ya, pesen apa tuh cepet gitu, responnya tuh cepet gitu. Sekarang kalau gue dari Jakarta ke Bandung jadi slow gitu. Karena karena gue udah biasa pace-nya Jakarta yang cepet gitu ya. Begitu pindah ke Bandung dia jadi, ini Indomaret beli sebiji aja lama banget kasirnya gitu ya. Ambil ini, ambil itu, karena pace-nya memang lebih lambat gitu. Lu ke Bali tuh, beda lagi pace-nya. Beda lagi pace-nya. Ada waktu-waktu tertentu yang di Bali tuh lebih buru-buru, kalau di Jakarta enggak gitu ya. Jadi pace itu juga penting karena kan orangnya mengenali beda pace, gitu. Dulu ada temen yang pindah sekeluarga dari Singapura ke Bandung. Dia bilang, aduh gua setiap hari nangis katanya. Si istrinya nih ya. Kenapa? Karena beda banget pace-nya. Singapura tuh lebih cepat lagi dari Jakarta. Eskalatornya aja cepet. Eskalatornya aja kita mau ngelangkahnya harus hati-hati nih gitu ya. Terus semuanya serba cepet. Pindah ke kota kayak Bandung yang ya kapan selesai ya nggak tahu. Padahal Soalnya Bandung kontak loh ya, aja gitu. Nggak slow-slow amat. Nggak slow-slow amat ya. Kalau dari Bandung ke Garut lebih slow lagi gitu kan. Tapi ini dari Singapura ke Bandung dia bilang aduh adaptasinya susah sekali. Terus grocery juga nggak ada. Nah kalau lagi di dalam masa adaptasi, menurut gua sekali-sekali hibur diri lah gitu. Ya, dengan pulang ke tempat asal, tapi jangan for good ya, over weekend lah misalnya ya. Mereka juga sama tuh, kalau udah stres di Bandung dia ke Singapura Sabtu Minggu gitu kan. Ya at least kita familiar sedikit lah biar nggak terlalu berat jomblangnya gitu. Tapi gue nggak kebayang, makanya kalau kadang-kadang kan suka ada beritanya yang dari zaman Orde Lama dulu loh, dipindahin ke Rusia terus nggak bisa pulang. Wah itu menurut gue sangat berat gitu ya. Ya dipindahin ke Rusia terus tahu-tahu negaranya sesuatu berubah, dia nggak bisa pulang sama sekali gitu. Nah gue paham banget bahwa dia sampai sekarang tuh memimpikan untuk pulang ke rumahnya gitu ya, dan itu pasti berat tuh, nggak gampang karena dia nggak ada alternatif, nggak bisa pulang lagi gitu. Kalau masih bisa pulang masih oke lah gitu. Nah sebenarnya mindset pulang itu sesuatu yang benar-benar mesti lo arrange atau mesti lo atur pada saat lo pindah. Iya. Kayak misalnya gini, gue pindah dari Bandung ke BSD, ke Tangerang Selatan. Gue ke Bandung itu nggak pernah nyebut kata pulang, gitu. Karena rumah gue di BSD, gitu. Dari BSD gue pulang, dari Bandung gue pulang ke BSD. Kalau ke Bandung, gue lagi ke Bandung, gitu. Yeah. Nah jadi bisa pakai caranya Harnas tadi ya, lo menghibur diri dengan lo tetap menjaga hubungan dengan kota asal lo untuk memudahkan adaptasi gitu ya. Jadi supaya nggak terlalu stres di tempat yang baru, lo sekali-sekali kembali ke tempat asal sambil terus menyesuaikan diri sampai nanti ketemu balance-nya. Atau ya ada titik ekstrim juga di mana ini sebenarnya gue baru dapetnya ini waktu gue SMA.
ada temen gue dari Bulukumba. Oh, Nah dia Bulukumba itu di? di Sulawesi Selatan. Oh, Dia perantau ya. SMA dia merantau ke Bandung. Nah, oh ya. Nah, dia pernah cerita katanya, kalau kami merantau itu, setelah berpamitan, keluar dari pintu pagar, jangan lihat ke belakang. oh, iya. Jangan tengok ke belakang. Kalau lu keluar pagar, dia bilang berapa, kalau istilahnya dia, ini gue nggak tahu ini beneran dari budaya saya apa istilahnya dia doang. Dia bilang katanya, kalau belum 100 langkah jangan lihat ke belakang. Oh, oke. Artinya kenapa? Yang gue tangkap adalah karena lu pindah, lu bukan pergi. Jadi kalau lu pergi, lu pulang. Lu pergi kemana? Lu pindah dari Jakarta ke Surabaya gitu misalnya. Lu pindah di Jakarta ke Surabaya. Lu merasa rumah lu masih di Jakarta. Iya. Jadi lu ke Surabaya itu pergi. Jadi lu pulang ke Jakarta gitu. Nanti. Tapi kalau pakai model yang itu tadi, ya lu masih menghargai keluarga lu di Jakarta, orang tua lu di Jakarta gitu. Iya. Tapi lu pindah ke Surabaya. Iya. Jadi istilahnya itu ya lu lepas dari yang lama, Iya. terus lu pindah ke yang baru. Itu istilahnya 100 langkah lu jangan nengok ke belakang tuh, Iya, maksudnya tuh iya. ya udah lu tuh di sana sekarang Iya. gitu. Kalau bahwa ya kadang-kadang lu kangen lu ke balik ke kota asal lu itu bukan pulang gitu. Itu ya lu lagi berkunjung aja. Iya, gitu. lagi berkunjung, Nanti betul. lu pulang itu adalah ke tempat lu yang sekarang Iya. gitu. Nah itu cara lain, dan kalau gue lihat-lihat kayaknya gue yang itu. Iya. Nah akibatnya apa? Emang sih akibatnya ya attachment gue sama kota yang pernah gue tempati itu nggak terlalu kuat. Jadi kayak misalnya gini, gue pernah di Surabaya, terus gue pindah ke Bandung. Pada saat gue pindah ke Bandung, ya udah gue pindah ke Bandung. Gue masih kontak-kontak teman gue yang di Surabaya nggak? Enggak. Gue masih kayak kalau gue ke Surabaya, gue masih pengen lihat rumah gue dulu atau pengen lihat sekolah gue yang dulu. Enggak. Itu terjadinya sekarang. Maksudnya sekarang aja gue baru kayaknya kalau gue ke Surabaya, gue pengen deh mampir. Gue buka-buka Google Street View, lihat sekolah gue dulu, terus mulai ada grup-grup alumni, gue SMP dulu di Surabaya gitu, gue masih ngikutin beritanya teman-teman. Tapi pada saat itu, pada dulu waktu gue pindah, itu gue lepas, udah. Ya udah, gue sekarang nggak di Surabaya, gue di Bandung sekarang. Dari Bandung, gue pindah ke Jakarta, ke Depok sebenarnya, bukan di Jakarta. Gue pindah ke Depok, kos di Depok, ya udah gitu. Jadi kayak, atau gue pindah sekolah ke Australia gitu, ya udah pindah aja gitu. Jadi kayak ya itu tadi gue, begitu gue bawa koper atau gue bawa tas ransel barang, semua harta benda gue pribadi itu ada di punggung gue, terus gue keluar dari garis pagar, ya udah 100 langkah gue nggak ngeliat ke belakang gitu kasarnya gitu. Jadi ya nggak ada, ya udah keluar gitu istilahnya, kalau ya keluar dari rumah gitu. Bahwa gue masih ke rumah nyokap gitu, terus tiap katanya tanda-tanda pulang adalah kalau lu begitu masuk ke rumah itu terus lu ngantuk. Itu adalah tanda-tanda lu sebenarnya itulah lu pulang yang sesungguhnya. Ya gue kalau ke Bandung sih begitu masuk rumah nyokap gue, salam, bikin teh, terus duduk di sofa terus langsung. Itu mungkin karena udah tua ya, Pak. Enggak, dari zaman gue, dari dulu. dari gue pertama kali gue pindah ke Depok itu kos-kosan kerja, gue pindah ke Depok. Setiap kali gue pulang ke Bandung gitu ya, istilahnya pulang ke Bandung, ya gitu. Yang terjadi adalah katanya mau ke ini, katanya mau ke ntar lah. Suka tidur. Iya. Dan itu ya feeling itu tetap ada gitu, tapi bahwa gua pindah itu ya beneran ya dicabut gitu, cabut akar. Jadi beneran cabut akar, pindah Iya, ke pot betul. baru Iya, gitu. iya. Lo tidak melihat pot lama itu sebagai ntar gue mau ke situ lagi gitu. Iya, Enggak, gitu. enggak. Makanya gue juga agak sulit untuk punya romantisme kampung halaman gitu, kayak wah nanti kalau gue udah nggak ngajar, gue nggak ini gue mau pindah ke Bandung atau gue mau pindah ke Garut gitu atau ke Sukabumi atau kemana gitu. Enggak gitu, kayak
Nanti kalau lu udah nggak ngajar, udah pensiun segala macam, lu mau pindah lagi kemana ya? Ntar gue cari deh. Iya. Gitu, jadi makanya gue bilang ini belum pindah lagi karena kan mesti akan pindah lagi. Ya ada dua cara ya tadi gue bilang ya. Beberapa orang lebih cocok pakai cara yang tadi lu bilang bahwa nggak lepas sepenuhnya ya, bener-bener nggak bener-bener lu cabut akar terus pindah ke pot baru gitu ya, tapi masih kan tanahnya sama gitu, atau potnya kan sebelahan, lu masih bisa bolak-balik. Kalau gua cabut total gitu, pindahin, udah pindahin aja. Kalau lu berkunjung ke tempat asal lu itu, hitungannya lu main gitu ke sana. Iya. Lu pulangnya ke tempat yang sekarang. Gitu. Kalau bahasa Malaysia ada tuh, selamat pulang. Kalau di Indonesia kan nggak ada ya, iya. Kalau masuk ke Singapura gitu ya, untuk warga negara Singapura selamat pulang gitu. Malaysia juga selamat pulang. Welcome home ya. Welcome home. Kalau Indonesia nggak ada kan ya, selamat datang aja. nggak ada pulang-pulang kan, kalau kita nggak ada selamat pulang gitu. Tapi kalau gue sih masih punya apa ya, oke. Hidup kan rumahnya nggak cuma satu ya. Kita kan pindah-pindah nanti dari sini ke sini. Masing-masing itu punya memori sendiri sih. Oh iya. Ya kan, masih Arya pada saat di Bandung itu ada kalau gua ada waktu-waktu tertentu yang membuat kita iya ya ini inget waktu dulu masih tinggal di Bandung gitu ya. Masih adalah sedikit attachment-nya. Tapi benar juga. Gue soalnya nggak merantau dalam tanda kutip lah ya, karena kerja gitu ya. Kalau merantau, kalau teman-teman misalnya yang dari Padang itu kan merantau benar-benar 100 langkah, nggak boleh kalau nggak. Karena dia merantaunya itu kan merantau berat gitu. Gue kan memang ya udah dapat kerja di luar kota gitu. Lagian lu mau 100 langkah nggak nengok ke belakang, ya gimana dibikinin tol pada larang, dibikinin sekarang dibikinin kereta cepet gitu. Nengok ke belakang terus kita mah. Iya. Tapi nanti lama-lama adaptasi ke tempat baru juga, kalau udah adaptasi ya beda juga Van, ya kan. Bener. Jadi cuma adaptasi itu butuh waktu lah. Pasti. Butuh waktu. Ya. Gue dari Jakarta terus pindah ke Tangerang juga adaptasi gitu. Kalau gue dari Cibubur ke sini aja adaptasi. Iya. Kalau menurut gue buat Tangerang itu pertama siomaynya juga beda ya. Kedua kalau hujan. Di sini lebih enak siomaynya. Iya. Kalau gua hujannya lucu, kalau di Tangerang itu kan, kalau di Bandung hujan lama, kalau Jakarta hujan sebentar. Kalau Tangerang nih hujan badai tapi sebentar gitu ya. Pertama kali lihat hujan, wih kok begini nih, Tangerang itu beda gitu ya. Waktu tinggal di Tangerang gitu. Tapi siapin tempat tinggal ya Van ya. Terus lingkungan di sekitar juga perlu ada kenalan supaya tahulah culture sekitar itu seperti apa gitu. Itu membuat cabut akar tuh jadi mudah. Karena kalau teman-teman kita semua masih di tempat lama, kita susah beradaptasi dengan tempat baru ya. Betul. Kita mesti punya teman, tetangga atau kenalan di tempat baru tuh mesti kuat juga. Kalau enggak akan tambah ngebetah gitu, ya kan? Bener. Sama ini juga kayak nggak semua hal harus ya, kita mesti aware banget gitu bahwa nggak semua hal itu akan sama dengan Iya, tempat betul. lama. Kok gini, kok gitu ya? Kayak gue bilang, somainya di Jakarta nggak enak. Ya udah nggak usah beli. Kalau ke Bandung aja baru beli gitu. Beli, gitu. Ya, nanti aja lah kalau ke Bandung beli bungkus bawa yang banyak ke sini taruh freezer gitu. Betul. Ya, jadi ada beberapa hal yang memang nggak sesuai ekspektasi, ya udahlah. Ya, kita mesti aware bahwa tidak semua hal akan sama dan harus sama dengan tempat kita awal. Iya. Mungkin satu hal yang gue jadi keinget tadi, kalau lu pindah, gue tadi kan selalu memposisikan kalau lu pindah sendiri ya gampang mungkin adaptasinya. Tapi lu tadi mention kalau lu pindahnya sama keluarga. Nah yang mesti lu ingat adalah anak-anak kecil yang mungkin di bawah 10 tahun, di bawah 15 tahun, di bawah 10, remaja. Misalnya gini, kalau remaja nggak happy dia bisa ngomong. Iya. Paling nggak kelihatan. Iya. Ya, mungkin dia nggak ngomong, tapi dia jadi nggak ngomong. Maksudnya biasanya ngomong jadi diem. Gitu. Nah, itu kan lo lihat gitu, ngambek atau gue pengen pulang ke kota asal gitu, berani ngomong lah gitu. Yang anak-anak kecil di bawah 10 tahun, mereka nggak ngomong biasanya. Iya. Dan itu mesti lu jeli lihat bahwa mereka berhasil adaptasi apa enggak. Iya. Di banyak kasus mereka yang duluan adaptasi, terutama kalau tetangga ada teman. Iya betul. Ya. Bahasa apa segala macam gitu, mereka yang duluan mengabsorb bahasa lingkungan sekitar gitu. Jadi lo nggak enak tiba-tiba kalau
anak lu di kota yang sekarang itu kayaknya di rumah aja nggak suka main apa segala macam. Terus lu pindah ke kota baru, lu nya masih belum kenal RT, belum kenal tetangga. Anak lu udah janjian sama anak sebelah buat nanti sore pengajian di masjid. Itu bisa kejadian. Tapi di banyak kasus juga anak-anak itu stres sebetulnya karena dia harus adaptasi bukan cuma sama lingkungan, tapi sama sekolah baru. Dan sekolah itu sistemnya juga beda-beda gitu ya. Ada sekolah yang sistemnya beda-beda, betul. Yang berbeda di kota lain gitu. Jadi dia juga harus beradaptasi dengan elunya berubah sebagai orang tua, teman mainnya berubah di lingkungan sekitar, di sekolah dia juga harus nyesuaiin diri. Dia ini nyesuaiin itu 3 gitu. Dan itu ya gue sih cuma mau bilang kalau lu punya anak kecil dan lu pindah gitu, liatin lebih lah mereka, karena betul. itu ada sinyal-sinyal yang mungkin lu nggak baca gitu, karena lu sibuk juga beradaptasi kan. Gitu. Tapi jangan lupa dan itu bisa ke bawah sampai gede. Anak lo yang kecil itu juga mereka juga struggling untuk beradaptasi gitu. Memang kelihatannya bisa jadi lebih cepat, tapi banyakin ngobrol, lihat-lihat beneran nggak sih mereka penanda paling gedenya kalau menurut gua adalah udah lagi nggak nanyain pulang gitu. Kalau masih nanyain Pak, kapan sih kita pulang? Kita ada adaptasi yang tidak terjadi ya dari sekolah atau di tetangga, atau beradaptasi sama lu yang sekarang. Betul. Menurut gue itu satu indikasi gede gitu. Kalau dia nggak happy, ya lu pindah kan buat rame-rame kan gitu. Betul. Gitu. Oke, jadi teman-teman punya pengalaman apa pindah kota? Ya, itunya culture shock-nya apa aja gitu selain siomay mungkin. Dua-duanya kita dari Bandung, jadi sudut pandangnya sama. Mungkin dari yang Jakarta pindah kemana juga ya, sepeda yang jualannya pakai panci lirik itu. Nah, itu. Itu kalau untuk orang Bandung agak susah adaptasi. Oke, terima kasih udah dengerin Random Jumat. Jangan lupa like and subscribe dan nyalakan notifikasinya. Ya. Kita ketemu di Random Jumat berikutnya. Saya Ivan Katoria. Saya Harnas. Bye. Bye.